Pemirsa, Belinda sukses menjadi juara MasterChef Indonesia Season 11. Belinda mengaku bangga sekaligus tidak menyangka bisa keluar menjadi pemenang pada kompetisi memasak paling prestisius di Indonesia itu. Ia menyebut cukup banyak tantangan dan rintangan yang harus dilewati sehingga bisa sampai ke babak grand final dan berhasil mengalahkan saingan terberatnya yakni Kiki. Pasti aku bangga banget sama diri sendiri, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini sekarang karena perjalanan juga cukup jauh, banyak rintangan, tapi ya udah sampai di sini juga sekarang jadi benar-benar lega. Sebagai informasi, setelah menyelesaikan tantangan tim challenge dan tantangan menduplikasi menu lamb rack buatan Chef Han Christian, Belinda berhasil meraih skor tertinggi dan berhasil jadi pemenang pertama ajang MasterChef Indonesia tahun ini. Tak hanya itu, Belinda juga berhasil mengalahkan Kiki dalam ronde ketiga. Di mana di ronde ketiga tersebut, Belinda membuat hidangan yang sesuai dengan karakter dan kesukaannya, yakni Western dan Asia. Untuk masakan terakhirku, aku ada bawain makanan yaitu Western dicampur sama Asian. Jadi dia semacam fusion karena aku ingin menunjukkan kalau diriku ini lebih condong juga ke Asian tapi ada juga bagian Western. Jadi aku ingin menunjukkan hal itu di diri. Gimana Belinda? Ya, so far so good sih, Chef. You sure? Lemreknya udah di oven. Raknya udah di oven? Iya, Oke, tinggal good. bikin saus sama nyelesain crustnya. Oilnya juga udah, tinggal bentuk ini juga, terus udah selesai. Kiki, Belinda, waktunya tinggal 5 menit. Ya, Chef. Aku bener-bener mau make sure ini rasanya tuh bakal enak, jadi aku bakal selesain last minute supaya aku bisa inget sama rasanya. Cara selesai sih aku duluan selesai dari Belinda. Menurut aku bukannya unggul, cuman aku memang kerjanya lebih fokus dan bener-bener tahu apa yang mau aku kerjain. Makanya aku bisa time management dengan baik. Di challenge terakhir, Belinda berhasil mendapat 268 poin untuk hidangan pembuka, sementara untuk hidangan utama, Belinda mendapat skor 266 poin dan Kiki mendapat skor 272 poin. Lalu untuk makanan penutup, Belinda meraih skor 248 poin dan Kiki meraih skor 245 poin. Sehingga total skor yang diperoleh Belinda dari challenge pertama hingga ketiga adalah 1.867 poin. Artinya, Belinda lebih unggul 10 poin dari skor Kiki yang berjumlah 1.857 poin. Dan total semua Kiki dalam 3 ronde dari kami bertiga, poin kamu 1.857 poin. Dan total nilai dessert kamu dari kami bertiga ...248 poin, menjadikan total nilai kamu 1.867 poin, pemenang MasterChef Indonesia Season ke-11. Grand final ini memang terlihat kadang Kiki jatuh bangun, ya. Kadang kamu juga blank. Di ronde kedua pure, it's all about Kiki, ya. Tapi hasil akhir sudah berbicara. Congratulations, Belinda dan Kiki, you are a winner in our eyes. Ya, Belinda mengungkapkan rasa bangganya karena bisa sukses mengalahkan 23 finalis lainnya termasuk Kiki. Pasalnya, Belinda mengaku cukup insecure saat pertama kali masuk galeri dan melihat skill masak para finalis lainnya. Meski begitu, perempuan berusia 22 tahun tersebut merasa bersyukur bisa keluar sebagai pemenang MasterChef Indonesia Season 11. Menurutnya, hal ini juga berkat dukungan dari keluarga tercintanya yang selama ini memberi dukungan penuh kepadanya. Yang pasti yang support aku paling pertama itu keluarga, papa mama yang udah ngebolehin aku untuk ikut MasterChef, ikut
karantina dari awal sampai sekarang mereka benar-benar support, mereka selalu doain, dan juga teman-teman semuanya yang sudah support dan juga bawa dalam doa, jadi ya bersyukur buat semuanya. Di momen kemenangan, Ganjar Pranowo sebagai tokoh publik ikut hadir dan mengapresiasi sekaligus bangga dengan acara MasterChef yang sudah membuatkan wadah bagi para peserta yang ingin mengenalkan makanan khas Nusantara. Acara ini menarik sekali karena banyak talenta-talenta muda kita, mereka punya bakat dan keinginan untuk menjadi seorang chef yang profesional. Dan ruang ini diberikan kepada mereka. Inilah industri kreatif yang bisa kita kembangkan sebagai satu keunggulan dari Indonesia. Keren. Iya, saya berharap karena kuliner ini menarik, mereka bisa go internasional. Saya berharap mereka bisa menjadi diplomat Indonesia melalui keahliannya sebagai seorang master chef. Dan bawalah resep-resep Nusantara ke seluruh ujung dunia. Karena saya yakin anak-anak muda ini hebat dan bisa. Terima kasih sudah memfasilitasi dalam kompetisi yang top. Yang pasti I'm very honored, soalnya nggak nyangka kalau Pak Ganjar juga langsung datang untuk memberikan apresiasi. Jadi berterima kasih banget untuk Pak Ganjar yang sudah datang meluangkan waktu buat teman-teman semua juga di sini dan memberikan hadiah secara langsung. Pasti suatu kehormatan ada kehadiran Bapak Ganjar Pranowo dan juga Ibu Siti Atikoh untuk menyerahkan secara simbolis hadiah kepada para grand finals dan juga pemenang. Pastinya ini akan memotivasi mereka ya untuk bisa lebih lagi di saat mereka keluar MasterChef ini. Chef Arnold, salah satu juri, juga mengaku bangga MasterChef Season 11 dengan segala persaingan ketat namun berakhir baik. Chef Arnold juga berharap agar kedepannya para pemenang bisa membanggakan Indonesia dan semakin baik lagi ke depannya agar layak disebut sebagai Master Chef. Anggapannya sangat luar biasa, kita bisa lihat kontras, tetapi yang pasti yang kita cari adalah konsistensi dan juga yang kita cari adalah mereka menunjukkannya hidangan mereka sebaik mungkin. Harapannya pasti gini, kita di dunia ini kita tidak bisa cuma di dunia kreatif kuliner ini kita nggak bisa cuma stop cuma karena kita sudah memenangkan suatu, tetap jadi harapannya untuk menggali, mengasah dan juga pastinya membanggakan nama Master Chef dan ini suatu batu loncatan untuk mereka, title yang mereka bisa dan harus kembangkan supaya mereka lebih besar dari brand tersebut karena ini semua adalah kerja keras mereka dan harapannya ya pastinya untuk bisa berkontribusi lebih bukan cuma di Master Chef tapi di dunia kreatif dan juga industri kuliner ini. Di lain tempat, aksi seorang wanita di Banten yang memiliki kemampuan secepat kilat saat menggunakan kalkulator jadi sorotan publik. Tak butuh waktu lama, wanita tersebut bahkan hanya memerlukan waktu kurang dari 10 detik untuk memencet tombol kalkulator dan menyelesaikan hitungannya dan menghitung pembayaran dengan jumlah jutaan rupiah. 130, 200.000, 204.000, 134.000. Kalau salah ngetiknya itu kerasa banget beda, tombolnya tuh langsung kayak kegeser gitu. 46, 170, 38, 184, 102.000, 175, 88, 180, 50, 160, 95.000, 92.000. Dalam unggahan tersebut, tampak seorang wanita pemilik sebuah toko di Pasar Manjul, Pandeglang, Banten, memang kerap membagikan kegiatannya saat berjualan. Di tokonya tersebut, wanita yang akrab disapa dengan Teh Maimunah itu menjual beragam kebutuhan sehari-hari. Tak heran di setiap harinya, Maimunah sering melayani pembelian barang dengan nilai jutaan rupiah. Uniknya, kemampuan Maimunah saat menghitung total pembelian customer berhasil mencuri perhatian. Pasalnya, saat memencet kalkulator, tangan Maimunah bergerak begitu cepat. Ia bahkan terlihat sama sekali tak melihat layar kalkulator, namun hanya membaca daftar belanjaan dan asik berbincang bersama pembelinya. Salam, apa Kairu? Campur nami Sabaraha. 5, Siap. Terus, filter 5, terus, 3.000 biji, terus. GPU sarang waisan. Sabaraha, sabok. Sabok Siap. Ya kedap. 7.864.000. Oke. Nah iya, simpan heula. Meski bergerak cepat, hitungan Maimunah tersebut tampak akurat dan benar. Sontak aksinya itu pun berhasil mengundang rasa kagum warganet.
Keren banget sih Kak, bahkan aku aja nggak bisa ngetik kayak gitu. Gimana ya pas aku ngeliat itu tuh barusan di luar logis manusia nggak sih bisa ngetik dengan satu jari terus secepat itu, hebat banget sih Kak. Nggak segampang itu buat ngitung juga. Kan kalau ngitung pasti butuh waktu dan dia bisa ngitung secepat itu, luar biasa banget sih Kak. Nah, buat ibunya sih agak pelan-pelan sedikit aja karena tadi yang meleset kan, nggak tahu tiba-tiba hitungnya jadi 0, kan nggak ada yang tahu. Aksi sejumlah ibu-ibu atau emak-emak melakukan fashion show di dalam komuter lain atau KRL viral di media sosial. Dari video yang beredar, tampak sekumpulan emak-emak yang jumlahnya diduga 10 orang itu kompak mengenakan kebaya Betawi. Terlihat penampilan mereka tampak maksimal dengan kebaya berwarna-warni, mulai dari biru, merah, hijau, dan kuning dipadukan dengan kain batik khas Betawi berwarna kontras dengan atasannya. Penampilan para emak-emak itu semakin cetar lantaran aksesoris tambahan seperti kacamata, selendang, topi, hingga sneakers. Dari video yang beredar, tidak sedikit warganet mengaku terhibur melihat aksi para emak tersebut. Kreatif, kalau menurut saya sih sangat kreatif ya. Artinya walaupun mereka emak-emak, tapi mereka mencari bagaimana caranya mengekspresikan kemauan mereka gitu, sehingga mereka mencari wadah di mana yang istilahnya nggak usah keluarin duit deh, cukup bayar tiket kereta api, kereta, terus mereka fashion show di situ. Saya sih setuju aja selama tidak mengganggu. Mungkin juga emak-emak itu juga ngelihat jam-jam yang sepi kali ya. Nggak lagi jam-jam pada jam pulang kerja gitu, lu fashion show pasti ramai banget gitu, bejubel. Ya mungkin sebagian orang menganggapnya itu hiburan ya, cuman mungkin itu tidak tepat dan pada tempat itu nggak tepat gitu. Bisa aja itu jelas mengganggu ketertiban umum, terus emang seharusnya tidak dipergunakan untuk seperti itu. Fashion show ya di tempatnya lah gitu. Mungkin itu hiburan ya oke, jadi bahan lucu-lucuan, cuman kan tidak tepat waktu dan tempatnya gitu. Masalahnya itu kereta lagi beroperasi di jam operasionalnya tapi dipergunakan untuk kayak gitu ya, kan di situ buat kepentingan umum ya. Jadi ganggu sih. Bagi ada yang merasa terganggu, mungkin ada juga yang terhibur dengan kejadian itu, apa maksudnya dengan fashion show itu, cuman kan tidak seharusnya di tempat umum kayak gitu. Para emak-emak itu dengan percaya diri berlenggak-lenggok bak model di dalam rangkaian kereta. Padahal saat itu kereta sedang ramai dipenuhi penumpang. Mereka terlihat sangat menikmati kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian kereta tersebut. Tampak raut wajah para emak itu dihiasi tawa lebar saat melakukan aksi fashion show. Menurut informasi yang beredar, aksi fashion show yang digelar sekumpulan emak-emak itu dilakukan dalam rangkaian kereta tujuan Bogor Kota. Salut aja gitu, sampai emak-emak tuh kepikiran pengen catwalknya tuh di kereta gitu loh. Yang selama ini mungkin nggak kepikiran sama orang-orang. Ya pesan saya sih teruskan selama tidak mengganggu gitu kan. Karena juga fashion show-nya kan diadakan weekend gitu, yang bukan jam-jam sibuk gitu kan. Apa salahnya daripada kosong tuh kereta. Kan kereta terus beroperasi setiap hari gitu kan. Cuman kan di weekend, waktu weekend pasti agak sepi ya penumpangnya. Jadi ya boleh bagus-bagus aja sih menurut saya.